Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang HTML5 dan CSS3. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini anggotanya ada yang pertama Dimas Darul Ramadan, NPM 068, ada Ahmad Fauzian, NPM 069, ada Natalia Matondang, NPM 054, dan ada Chandra Kusuma, NPM 167. Ya, di sini kita mulai dengan pengertian HTML5. HTML5 adalah sebuah bahasa markah untuk menstrukturkan dan menampilkan isi dari World Wide Web. Sebuah teknologi inti dari internet. HTML5 adalah revisi kelima dari HTML. Lalu selanjutnya adalah fungsi dari HTML5. Salah satu fungsi dari HTML5 adalah agar mendukung multimedia di perangkat seluler. Fitur sintaksis baru memperkenalkan untuk mendukung ini, seperti tag video, audio, dan kanvas. Lalu selanjutnya ada sejarah singkat HTML5. HTML5 adalah versi terbaru dari HTML yang dibuat oleh World Wide Web Consortium atau W3C. Konsep pertamanya sudah dipublikasikan pada tahun 2008, tetapi tidak banyak yang menggunakannya hingga tahun 2011. Pada tahun 2011, HTML5 diterbitkan sepenuhnya dan orang-orang mulai menulis dan menggunakannya. HTML5 merupakan suksesor dari HTML 4.01 yang diterbitkan pertama kali tahun 1999. Sejak saat itu, internet telah berubah secara signifikan dan kehadiran HTML5 terlihat sangat diharapkan. Untuk tag yang pertama ada penjelasan tentang tag doctype HTML. Tag doctype HTML digunakan untuk mendeklarasikan versi HTML yang kita gunakan adalah HTML5. Untuk sintaksnya bisa dilihat di bawah itu. Lalu ada tag baru pada HTML. Pada HTML5, kita tidak perlu lagi menggunakan ID atau kelas untuk menandai bagian pada header, main, statement, footer, karena pada HTML5 sudah ada tag header, tag main, tag aside, tag footer yang penggunanya bisa dilihat pada gambar berikut. Itu di bawah itu cara penggunaannya. Oke, selanjutnya ada caption pada gambar. Pada HTML5, kita juga bisa membuat caption langsung pada gambar dengan menggunakan tag figure, dan di dalam tag tersebut berisi gambar dan tag caption untuk memberi caption. Dan berikut adalah contohnya. Yang di bawah itu postingannya dan yang di atas itu ada gambar dan di bawahnya ada captionnya langsung. Jadi tidak perlu menggunakan CSS, hanya menggunakan HTML5 saja. Lalu selanjutnya ada tag dialog. Tag dialog digunakan untuk memberikan border otomatis pada sebuah teks. Biasanya digunakan untuk meng-highlight sebuah kalimat. Berikut adalah contoh penggunaannya. Itu di bawah adalah postingannya dan di atas adalah tampilan pada webnya. Sudah ada bordernya tanpa harus menggunakan CSS. Dan selanjutnya ada tag summary. Digunakan untuk memberikan details pada teks. Penggunaannya harus menggunakan tag details dan di dalamnya diisi tag summary. Berikut adalah contoh penggunaannya. Itu yang di tengah itu adalah contoh source code-nya, lalu di atas itu jika detailsnya kita tutup. Lalu jika panahnya itu ditekan, maka akan seperti gambar di bawah, akan tampil tulisan selamat datang di website kami. Lalu selanjutnya ada API baru pada HTML5. Untuk menambah keluasan keformatan pada HTML5 telah dispesifikasikan pengkodean Application Programming Interface atau API antarmuka dokumen objek model atau DOM yang ada dikembangkan dan fitur de facto didokumentasikan. Beberapa API terbaru pada HTML5 antara lain yang pertama elemen canvas sebagai modul untuk menggambar objek 2 dimensi. Dia spesifikasi 1.0 untuk canvas 2D. Lalu yang kedua ada pemutaran media teratur. Yang ketiga ada media penyimpanan offline, aplikasi web offline, web storage. Lalu yang keempat ada penyuntingan dokumen. Yang kelima ada teknologi drag and drop. Lalu yang keenam ada perpesanan cross dokumen. Yang ketujuh ada riwayat dari browser. Yang kedelapan ada tipe IME dan penanggung jawab registrasi protokol. Lalu yang selanjutnya ada penanganan kesalahan. Sebuah perambahan web HTML5 akan fleksibel dalam menangani kesalahan sintaks. HTML5 telah didesain agar perambahan web lama dapat dengan aman mengabaikan konstruksi HTML5 yang baru. Perbedaan mendasar dengan HTML 4.01 adalah spesifikasi HTML5 memberikan aturan detail untuk
meleksikalkan dan memparsing sebagai persyaratan agar sebagai perambahan web tetap memberikan hasil yang sama saat terjadi kesalahan sintaks. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Natalia. New input type button untuk fitur pencarian, untuk tag input, lalu type search di gambar di bawahnya yaitu berupa box yang berisi HTML 4.01 yaitu itu hal yang akan di-search. Untuk codingan type-nya akan berubah menjadi email, dan untuk tampilannya di dalam webnya nanti akan berupa box juga, tetapi dengan ketentuan yaitu email yang harus dimasukkannya itu ada @gmail.com. Yang ketiga ada URL, yaitu inputan teks yang dikhususkan untuk link. Sama seperti sebelumnya, itu yang membedakannya hanyalah pada type yang berisi URL, lalu untuk tampilannya seperti gambar di bawahnya. Lalu ada juga tel, yaitu inputan berupa nomor telepon yang ditandai dengan type berisi tel, kemudian untuk tampilannya seperti gambaran di bawah. Selanjutnya ada inputan dengan type number, yaitu inputan berupa angka, yang dimana dicirikaskan dengan type berisi number. Di sini kita dapat menambahkan atribut min dan max, dan step-nya yaitu berupa nilai minimum maupun nilai maksimum, dan juga perubahan nilainya sebanyak 0,5. Lalu value itu nilai yang akan ditampilkan kepada web. Lalu di sini juga kasus yang digunakan yaitu untuk kasus pengukuran sepatu. Untuk bentuk tampilannya seperti gambar di bawah. Selanjutnya ada type range, yaitu inputan berupa rentang yang ditandai dengan type yang berisi range. Lalu untuk tampilannya sendiri seperti gambar di bawah, yaitu berupa garis yang ada sebuah tombol yang bisa kita geser ke kanan dan ke kiri sebagai range-nya. Lalu selanjutnya ada type date, yaitu inputan berupa tanggal lengkap. Tanggal lengkap maksudnya ialah berupa tanggal, bulan, dan tahun. Lalu untuk bentuk type-nya nanti akan berupa date, yaitu date, lalu akan tampilannya seperti gambar di bawah, yaitu berupa tanggal, bulan, dan juga tahun, dan di akhirnya ada berupa icon berbentuk kalender. Selanjutnya ada type month, yaitu inputan berupa bulan dan tahun, yang ditandai dengan inputan tag yang berisi type berisi month. Lalu untuk tampilannya sendiri akan seperti gambar di bawah, yaitu hanya terdiri dari bulan dan juga tahun, tidak disertai dengan tanggalnya. Selanjutnya yaitu ada type week, yaitu inputan berupa minggu dan tahun. Di sini bentuk codingannya yaitu dengan tag input yang ditandai dengan atribut type yang berisi week. Untuk tampilannya sendiri seperti gambar di bawah, yaitu hanya berupa minggu keberapa dan juga tahun keberapa. Lalu selanjutnya ada type time, yaitu inputan berupa jam yang ditandai dengan tag input yang berisi atribut type yang berisi time. Untuk tampilannya sendiri seperti gambar di bawah. Lalu selanjutnya ada date time lokal, yaitu inputan berupa tanggal dan waktu. Ini bentuk gabungan dari date dan juga time. Untuk codingannya seperti gambar di bawah, yaitu ditandai dengan atribut type yang berisi date time lokal. Bentuk tampilannya seperti gambar di bawahnya. Dan yang terakhir ada type color, yaitu inputan berupa warna, yang dimana untuk codingannya sendiri menggunakan tag input dan berisi atribut type yang berisi color. Untuk bentuk gambarnya ataupun tampilannya nanti di web seperti gambar di bawah. Lalu hal yang baru dapat kita temui pada HTML5 yaitu memasukkan video pada web. Karena ada kalanya sebuah web itu perlu untuk mencantumkan sebuah video agar
web lebih menarik bagi para pengunjungnya. Untuk sintaksnya sendiri, seperti gambar di bawah, yaitu menggunakan tag video, lalu ada tag search yang dimana kita mencantumkan nama ataupun nama dari videonya, kemudian diisi dengan type sama dengan video /mp4. Untuk tampilannya sendiri akan seperti gambar yang di bawah tersebut. Next. Selanjutnya ada fitur baru yaitu menambahkan audio pada web. Pada web kita juga bisa menambahkan musik ataupun podcast dengan menggunakan tag audio. Untuk bentuk sintaksnya seperti gambar di bawah yaitu audio. Di sini menggunakan atribut kontrol dan juga loop. Untuk kontrolnya sendiri wajib untuk dicantumkan agar panelnya itu dapat terlihat pada web. Untuk loopnya ini atribut untuk perulangan, dan di bawahnya akan dicantumkan juga text source, yaitu sumber dari video, maksud saya audio yang akan kita cantumkan pada web, maka hasil yang akan terlihat sama persis seperti gambar yang ada di bawah. Next. Selanjutnya, perbedaan HTML dan juga HTML5. Perbedaan pertama yaitu pengenangan error yang lebih baik. Sebuah halaman website apabila dibuka pada beberapa web browser yang berbeda bisa terjadi perubahan ataupun perbedaan pada masing-masing browser. Penyebabnya adalah kode HTML halaman tersebut yang kurang sempurna untuk web browser tersebut. HTML5 menawarkan sistem penanganan error yang lebih baik dari pendahulunya. Dengan kata lain, website yang ditulis dengan HTML5 membantu web browser untuk menangani kode HTML yang tidak sempurna. Lalu perbedaan yang kedua yaitu kemudahan untuk membuat aplikasi web. Sebelum dirilisnya HTML5, mayoritas website bersifat statis karena HTML versi terdahulu tidak memiliki fitur bawaan yang mendukung konten dinamis seperti animasi dan video. Untuk memungkinkannya, web developer masih bergantung banyak pada Flash dan juga JavaScript. Ini sudah banyak website dengan model single page, yaitu situs-situs ini hanya menggunakan satu halaman yang ditulis menggunakan HTML, tapi dapat menampilkan konten interaktif. Semua ini dapat terjadi berkat berbagai elemen baru dalam HTML5 yang menggantikan kinerja Flash dan juga JavaScript. Tapi itu versi kelima ini juga membuat konten dinamis bekerja dengan lebih lancar. Perbedaan ketiga yaitu sintaks yang lebih sederhana. Sebelum implementasi HTML5, web developer harus menggunakan tag div untuk berbagai macam elemen. Tag tersebut diperlukan untuk menandai sebuah section pada halaman website. Hal ini dapat merepotkan developer ketika menulis kode untuk halaman website dengan struktur yang kompleks. Untungnya HTML5 mengganti penanda section dengan sintaks yang lebih sederhana, seperti tag nav, untuk menunjukkan menu navigasi website dan tag footer yang merepresentasikan bagian footer halaman. Perbedaan keempat yaitu dukungan untuk pembuatan website responsif. Telepon seluler belum dilengkapi dengan web browser ketika HTML4 diluncurkan. Inilah alasan mengapa versi tersebut belum memiliki framework untuk pembuatan website mobile yang efisien. Akan tetapi, kebiasaan browsing telah berubah banyak sejak saat itu. Di 2018 saja, 58% akses website dilakukan melalui perangkat mobile. Nah, HTML5 dibuat sebagai solusi untuk perubahan tersebut. Dengan keluaran terbaru ini, web developer dapat membuat website responsif, yaitu website yang tampilannya dapat diadaptasikan untuk tampilan mobile dengan lebih mudah. Next. Perbedaan yang kelima yaitu support untuk konten video dan audio. HTML4 memang tidak memiliki dukungan yang baik untuk konten-konten video dan audio karena kecepatan koneksi internet di akhir dekade 90-an yang kurang memadai. Maka dari itu, tidak aneh apabila pembuatan website berisi konten multimedia dengan HTML tidak mudah dilakukan. Sebagai solusi dari masalah tersebut, HTML5 diciptakan dengan fitur-fitur yang mempermudahnya. Contohnya adalah atribut control yang digunakan untuk membuat tombol play dan pause pada semua media player. Dan yang keenam yaitu dukungan untuk grafik vektor. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, website responsif kini merupakan sebuah keharusan.
Namun pembuatannya membutuhkan desain visual yang ukurannya bisa diperbesar tanpa terdistorsi. Grafik vektor yang melingkupi file-file dengan tipe SVG, AI, dan EPS adalah solusinya. Tidak seperti file JPG atau PNG yang pecah ketika diperbesar. Kualitas grafik vektor tetap terjaga, karena HTML5 mempermudah pembuatan website yang responsif. Dukungan untuk grafik vektor pun sudah termasuk dalam daftar keunggulannya. Yang ketujuh yaitu kompatibel dengan lebih banyak browser. Untuk memahami keunggulan ini, coba Anda buka sebuah halaman website dengan form di dalamnya. Sebut saja halaman login sebuah website sebagai contohnya. Jika kursor Anda langsung muncul di salah satu kolom form tersebut, berarti website tersebut dibuat menggunakan HTML5. Perbedaan yang ke-8 yaitu penyimpanan informasi secara lokal. Pada website yang menggunakan HTML versi sebelumnya, kode JavaScript hanya bisa dijalankan pada thread antarmuka browser. Hal ini menyebabkan konten interaktif pada halaman tidak berfungsi hingga halaman tersebut selesai dimuat. Kabar baiknya, HTML5 dihadir dengan JS Worker API yang memungkinkan JavaScript untuk berjalan di thread terpisah. Dengan demikian, pengguna browser tetap dapat berinteraksi dengan halaman tersebut. Ketika diklik, tombol akan mengetik dalam sebuah kolom. Yang ke-9 yaitu fokus otomatis pada kolom form. HTML4 memang tidak memiliki dukungan yang baik untuk konten-konten video dan audio karena kecepatan koneksi internet ini di akhir dekade 90-an yang kurang memadai. Maka dari itu tidak aneh apabila pembuatan website berisi konten multimedia dengan HTML4 tidak mudah dilakukan. Sebagai solusi dari masalah tersebut, HTML5 diciptakan dengan fitur-fitur yang mempermudahnya. Contohnya adalah atribut kontrol yang digunakan untuk tombol play dan pause pada sebuah media player. Yang ke-10, jalankan JavaScript di web browser. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, website responsif kini merupakan sebuah keharusan, namun pembuatannya membutuhkan desain visual yang ukurannya bisa diperbesar tanpa terdistorsi. Grafik vektor yang melingkupi file-file seperti SVG, AI, dan IPS adalah solusinya, tidak seperti file JPG atau PNG yang pecah ketika diperbesar. Kualitas grafik vektor tetap terjaga, karena HTML5 mempermudah pembuatan website responsif. Dukungan untuk grafis vektor pun sudah termasuk dalam daftar keunggulannya. CSS3. Apa itu CSS3? CSS3 adalah versi CSS terbaru yang masih dikembangkan oleh W3C. Namun, beberapa web browser sudah mendukung CSS3. CSS2 didukung seutuhnya oleh CSS3 dan tidak ada perubahan. Hanya ada beberapa penambahan, sehingga ketika bermigrasi dari CSS2 ke CSS3, tidak perlu mengubah apapun. Kenapa menggunakan CSS3? Yang pertama yaitu membuat website menjadi lebih fleksibel, membuat mockup dengan cepat tanpa bantuan bahasa scripting, mengurangi penggunaan gambar. Semakin banyak gambar, halamannya semakin lama jika di loading. Dan yang terakhir, penggunaan selektor untuk menghindari penggunaan markup yang boros. Yang akan dibahas di CSS3 yaitu border radius, opacity, RGBA dan HSLA, box shadow, text shadow, linear gradient, radial gradient, font face, web font generator, vendor graphics, filter, transform, transition, dan animation. Border radius. Border radius adalah properti baru yang berhubungan dengan border di CSS3. Berfungsi untuk menambahkan lengkungan di setiap sudut elemen, sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan gambar lengkungan untuk membuat box dengan lengkungan di sudutnya. Dalam mengisi nilai border radius, harus searah jarum jam. Contohnya, kiri atas 50%,
kanan atas 0%, bawah kanan 50%, dan bawah kiri 0%, dan hasilnya seperti di layar. Opacity. Pada CSS, fungsi opacity ini tidak jauh beda dengan Photoshop, yaitu untuk memberikan sentuhan transparansi pada objek yang diberikan efek tersebut. Cukup dengan memberikan tulisan pada objek yang diberikan efek tersebut. Cukup dengan memberikan tulisan opacity lalu berikan nilainya. Untuk nilai opacity, ini paling terkecil adalah 0, dan yang paling besar adalah 1. Artinya, angka 0 untuk efek transparan full atau hilang, semakin naik semakin jelas gambarnya. Karena yang paling besar adalah angka 1, maka di sini diperbolehkan menggunakan angka desimal seperti misalnya 0,3 atau 0,8. Semakin mendekati angka 1, semakin jelas gambarnya. Di sini terdapat kotak 1 yang berwarna merah dan kotak 2 yang berwarna biru. Di dalam kotak biru diberikan opacity 50%, sehingga kotak biru transparan 50%. Next. RGBA. RGBA adalah singkatan dari Red, Green, Blue, Alpha. Tambahan kata alpha di sini untuk merujuk kepada alpha channel. Alpha channel adalah sebuah metode untuk menentukan tingkat transparan sebuah warna, yakni apakah sebuah warna akan melewatkan objek lain di belakangnya atau tidak. Nilai alpha 0 akan membuat sebuah warna transparan atau tembus pandang. Dan nilai alpha 1 akan membuat warna pekat dan tidak akan melewatkan objek lain di belakangnya. Ini merupakan nilai default. Namun, kita bisa membuat nilai alpha berada di antara 0 dan 1 dengan penulisan desimal seperti 0,5, 0,6, dan 0,9. Dengan demikian, kita bisa membuat efek tembus dengan CSS, terutama untuk beberapa objek yang saling bertumpuk. Di sini juga terdapat dua kotak, kotak 1 berwarna biru dan kotak 2 berwarna oranye. Di dalam kotak 2, dalam background color, propertinya yaitu RGBA dengan nilai 255,102,0 dan 0,7. Jadi kotak 2 transparan. Next. HSLA. Kode warna HSL adalah singkatan dari hue, saturation, dan lightness, atau sering ditulis juga dengan luminance. Kode warna HSL merupakan cara lain untuk membuat warna dalam CSS. Huruf A dari HSLA juga singkatan dari alpha channel. Nilai yang digunakan juga sama, yakni nilai 1 untuk warna solid dan nilai 0 untuk warna transparan. Sama seperti yang RGBA, dalam kotak 2 background color terdapat nilai HSA dengan properti 24,100%, 0,63%, dan 0,9. Jadi transparansinya 0,9. Next. Box shadow. Properti box shadow digunakan untuk membuat bayangan untuk kotak atau elemen kontainer. Value yang dikasih minimal 2 parameter. Di sini terdapat beberapa contoh parameter, yaitu X offset, Y offset, blur atau color, dan yang lengkap yaitu X offset, Y offset, blur, split, dan color. Di sini terdapat kotak biru yang diberikan box shadow 15 px, X offset 15 px, Y offset 15 px, blur 10 px, split, dan
color-nya adalah hitam. Next, text shadow. Text shadow digunakan untuk membuat bayangan pada teks. Value yang dikasih sama dengan box shadow. Sintak text shadow yaitu X offset, Y offset, blur, dan color. Di sini terdapat kata hello world yang diberikan text shadow sebesar 5px, 5px, 10px, dan warnanya hijau. Next. Linear gradient. Untuk membuat gradient linear, harus menentukan setidaknya 2 perhentian warna. Perhentian warna adalah warna yang diinginkan untuk membuat transisi yang mulus. Juga dapat mengatur titik awal dan arah atau sudut bersama dengan efek gradient. Sintaks sederhananya yaitu background image, linear gradient, dalam kurung warna awal, warna akhir. Kalau sintaks lengkapnya yaitu background, linear gradient, dalam kurung sudut atau arah, warna awal, warna akhir. Di sini terdapat kotak yang diberikan linear gradient warna merah, biru, kuning, oranye, dan hitam. Dan hasilnya seperti di layar. Selanjutnya adalah radial gradient. Dengan radial gradient, kita bisa membuat lingkaran yang berpusat di tengah dan menyebar keluar dalam bentuk lingkaran atau elips. Untuk membuat radial gradient harus menentukan setidaknya 2 pemberhentian warna. Untuk mengatur bentuk radial untuk menentukan apakah akan berbentuk circle atau elips secara default, bentuk dari radial gradient adalah elips. Berikut dari source code-nya radial elips dengan background image radial gradient red, yellow, green. Dan yang kedua adalah radial yang berbentuk circle. Background image radial gradient memberi tambahan yaitu circle, red, yellow, terus lalu green, dan di bawahnya adalah contoh output dari source code di atas. Selanjutnya terdapat mengulang radial gradient. Mengulangi radial gradient dengan menggunakan fungsi repeating radial gradient. Berikut adalah source code-nya. Background image repeating radial gradient, yellow, red 15%, black 20%, dan outputnya ada di bawah. Nilai kata kunci dari radial gradient. Untuk mengatur ukuran fungsi radial gradient dengan memasukkan kata kunci, ukuran dapat diatur menggunakan unit atau kata kunci sebagai berikut. Close side, right side, close side corner, batas corner, dan berikut adalah contoh kodenya. Dan di samping kanan ada outputnya dari output close side, and right side, close corner, batas corner. Next. Lalu ada text overflow. Text overflow yaitu mengatur teks saat mereka meluap ke titik label perbatasan, dan dengan ini bisa menggunakan untuk memodifikasi konten teks yang meluap. Properti ini memberi kontrol tetap atas rendering teks pada browser web. Contoh dari text overflow yaitu clip, ellipsis, dan string. Clip adalah dengan nilai teks akan dipotong dan tidak dapat diakses. Outputnya seperti yang ada di tengah. Dan selanjutnya adalah ellipsis. Dengan nilai ellipsis, tanda titik mewakili teks yang terpotong. Lalu
ada string. Dengan nilai string, penggunaan bisa menentukan string yang berupa simbol atau huruf. Sebagai contoh menggunakan strip dan ini hanya bisa berjalan pada browser Mozilla Firefox. Lalu ada word web, keep all, dan break all. Word web digunakan untuk memecah kata yang panjang dan memaksanya untuk turun ke barisan baru. Dan contohnya ada di atas. Dan keep all digunakan untuk memecahkan kata dan dapat dipecah pada karakter apapun. Selanjutnya break all digunakan untuk memecahkan teks agar sesuai dengan lebar dan memaksanya untuk turun ke baris baru. Next. Lalu adalah transformasi dua dimensi, yaitu bisa memanipulasi transformasi dasar seperti memindahkan, memutar, skala, memiringkan elemen, dan lain-lain. Untuk menggunakan transformasi cukup menggunakan properti transform. Yang pertama ada fungsi dari transform, yaitu fungsi translate. Dengan fungsi translate bisa memindahkan elemen dari posisi saat ini ke posisi baru di sepanjang sumbu X dan sumbu Y. Translate X, Y. X berarti mengatur posisi untuk horizontal dan Y mengatur posisi untuk vertikal. Dan di samping kanan ada contoh code-nya dan juga contoh dari output-nya. Lalu fungsi rotate. Dengan fungsi rotate bisa memutarkan elemen searah jarum jam, bahkan menggunakan nilai negatif bisa memutar elemen berlawanan searah jarum jam. Ukuran putaran menggunakan degree atau degree yang berarti derajat. Berikut adalah contoh source code-nya dan output-nya merotate ke kanan dengan 20 derajat. Lalu fungsi scale. Dengan fungsi scale bisa menambahkan ukuran atau mengurangi ukuran pada elemen scale X, Y. X berarti mengatur ukuran untuk horizontal dan Y mengatur ukuran untuk vertikal. Jika Y tidak ditentukan, diasumsikan sama dengan X. Secara default nilai scale 1, 1. Dan berikut di sebelah kanan ada contoh source code-nya. Scale 1 dan scale 2. Yang awalnya scale 1 0,5 menjadi 2,2. Next. Lalu fungsi scale. Dengan fungsi scale bisa mengubah kemiringan pada elemen. Scale X, Y, X berarti mengubah kemiringan untuk horizontal dan Y mengubah kemiringan untuk vertikal. Jika Y tidak ditentukan, diasumsikan sama dengan X. Di sebelah kanan ada contohnya, yaitu transform scale 20 derajat 10 degree. Pada gambar yang di atas adalah scale normal, yang di bawahnya adalah setelah ditransform menjadi 20 degree dan 10 degree. Next. Lalu transition berguna untuk menghasilkan efek transisi pada elemen HTML. Sebagai contoh, mengubah warna latar belakang di saat mouse berada di elemen tersebut, proses efek transisi akan terjadi dalam waktu yang ditentukan. Dalam skenario normal, warna latar belakang berubah langsung dari nilai properti lama ke nilai properti baru. Namun dengan adanya properti transition, Anda bisa mengatur proses transisi perubahannya. Terdapat transisi properti dan juga transisi durasi, transisi delay. Transisi properti digunakan untuk menentukan nama properti CSS mana yang akan digunakan untuk membuat sebuah transisi. Untuk membuat transisi bekerja harus menentukan setidaknya 2 properti pada transisi, yaitu properti transisi properti dan transisi durasi. Sedangkan transisi durasi bisa menggunakan untuk menentukan beberapa detik atau menit detik dan diperlukan untuk menyelesaikan efek transisi. 5 second untuk 5 detik dan 0,5 untuk
0,5 milidetik. Lalu dengan properti transisi delay bisa menggunakan untuk menentukan berapa detik atau milidetik yang diperlu untuk penundaan efek transisi. 5 second untuk 5 detik dan 0,5 untuk 0,5 milidetik. Yang di bawah adalah source code dari gabungan dari transisi properti, durasi, dan delay. Dan outputnya akan pada objek jika terkena mouse akan memanjang sesuai dengan transisi properti white dengan ke samping, manjang ke samping, dan pada saat mouse di objek akan terdapat penundaan efek selama 2 detik. Next. Lalu animasi pada CSS terdapat fitur baru yaitu properti animation. Animasi CSS 3 selengkap lebih maju karena terdapat keyframe yang memungkinkan Anda untuk menentukan perubahan pada properti CSS dengan seiring waktu. Anda harus menentukan setidaknya 2 properti, yaitu properti animation name dan animation durasi lebih besar dari 0 untuk membuat animasi berjalan. Yang pertama, menentukan keyframe yang digunakan untuk menentukan nilai properti untuk animasi itu sendiri secara bertahap dan akan berubah dari gaya saat ini ke gaya baru pada waktu tertentu. Anda bisa memilih keyframe yang dimulai dengan presentasi persen, kata kunci form sama dengan 0% atau to sama dengan 100%. Dan animation name. Animation name digunakan untuk membuat nama animasi itu sendiri yang akan dikaitkan pada keyframe. Pada contoh di bawah ini kita menggunakan nama animasi berubah lalu kita kaitkan pada keyframe namanya bebas asal diawali dengan huruf dan jangan menggunakan simbol-simbol yang sulit dibaca. Lalu animation durasi. Animation durasi digunakan untuk memberikan durasi pada animasi. Sebagai contoh, jika Anda memberikan durasi 3 second, yang itu berarti Anda memberikan durasi 3 detik. Atau jika Anda memberikan durasi 2,5 second, itu berarti Anda memberikan durasi 2,5 detik. Berikut adalah source code-nya. Yang pertama adalah animation name, lalu terdapat animasi durasinya, ada keyframe, terdapat from yaitu background color blue dan to background color yellow. From itu keyframe pada mulai dan to itu yang keyframe yang baru. Jadi jika ada objek persegi dengan warna biru akan berubah ke warna kuning. Dan berikut adalah animasi, properti dari animasi. Terdapat keyframe yang mengatur kerangka animasi body, dan animation mengatur semua properti animasi dalam satu deklarasi, dan animation delay yang tadi, dan animation direction mengatur apakah animasi harus diputar maju, mundur, atau dalam siklus alternatif. Lalu animation duration mengatur berapa lama waktu animasi yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus. Lalu animation fill mode mengatur gaya untuk elemen saat animasi tidak diputar sebelum dimulai, setelah berakhir, dan keduanya. Lalu animation iteration count mengatur berapa kali animasi harus dimainkan. Animation name mengatur nama animasi, dan animation play state mengatur apakah animasi sedang berjalan atau dihentikan sementara. Animation timing function mengatur kurva kecepatan animasi. Berikut dari daftar pustaka kami. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih bagi yang sudah menyimak dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.